Saya senang ada Bang Rijal ngomong terus dengan kekhawatiran dan ketakutannya. Itu adalah bagian dari supaya pemerintah juga terus aware dengan kondisi itu. Tapi kita nggak boleh pungkiri juga angka-angka dan data-data yang memang terpapar dengan baik. Dan semua juga mengakui itu. Gitu. Misalnya bahwa Bank Dunia mengatakan hampir semua turun pertumbuhannya, bahkan kontraksi. Ternyata Indonesia bertahan dengan 5,3 atau hampir 5,5%-nya. Ini kan prediksi Bank Dunia. Ya, bukan prediksi ekonominya pemerintah gitu. Dan ketika IMF mengatakan bahwa ada 60 negara dalam posisi kritis dan 40 bakal turun. Ternyata Indonesia gak ikut. Ini kan fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa kondisi ekonomi kita memang bagus. Ketika inflasi di mana-mana terjadi, parah naik, Turki naik 75%, artinya kan barang-barang naiknya lebih parah nih. Amerika naik dan sebagainya. Ternyata Indonesia 3, ini pun fakta dan data yang tak bisa dipungkiri. Ya, ini fakta yang bukan kata analis Indonesia gitu. Ini adalah fakta yang dilihat oleh dunia gitu. Dan kemudian juga sebentar, belum selesai Bang. Sabar Bang. Ya, ya udah Bang, ya silakanlah. Karena senior, bolehlah senior ini. Baru ngomong dikit aja udah. Tahun 97, Bank Dunia mengatakan Indonesia nggak bakal kena krisis karena Indonesia adalah Asian miracle. Yang kedua, IMF juga meramalkan Indonesia nggak bakal kena krisis, jauh lebih kuat kondisinya dari negara-negara seperti di sekitar kawasan. Apa yang terjadi? Indonesia krisis yang terparah di Asia. Anjlok dari 6% ke minus 12,9%. Dan saya kira ramalan Bank Dunia kalau normal ramalannya bagus IMF. Turun normal. Tapi begitu ada structural change Bank Dunia, IMF, mohon maaf, banyak salahnya. Jadi itu yang saya mau katakan, ya, jangan anggap enteng ahli Indonesia. Ya, kita satu-satunya analis yang memperkirakan krisis ekonomi dan krisis kejatuhan Soeharto 2 tahun sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kali ini Abang salah. Ya. Mudah-mudahan kali ini Abang salah. Nah, mudah-mudahan. Iyalah, kan kita harus berharap yang positif dong. Abang pasti salah, berharap sih saya. Ya, jadi gini. Jadi angka-angka tadi itu tentunya tidaklah bisa dipungkiri. Ya kan? Yang membuat kita ini hal yang positif gitu. Surplus kita berapa bulan ini kan terus baik gitu. Itu artinya windfall-nya dapat. Ya. Kemudian angka-angka kenapa juga kita berani ngomong seperti ini? Kami kan di BUMN. Kita punya perusahaan yang bergerak di hampir 40%, 30-40% ekonomi Indonesia. Kita bisa lihat pergerakan dari kondisi ekonomi dari masing-masing perusahaan kita. Sehingga kita paham bahwa ini memang ada pergerakan. Kami tahu bahwa ini misalnya Mandiri yang laba bersihnya sangat tinggi. Ya, kemudian bisa mengalahkan yang namanya. Kenapa? Padahal kami bergeser dari BRI itu contoh dari bergeser dari korporasi, dia hanya sekarang 84% sekarang dia UMKM dan ultramikro. Bergeser nih BRI. Jadi dari membiayai korporasi, membiayai UMKM dan keuntungannya naik. Nah, saya mohon maaf. BRI dari awal memang UMKM. Kami itu dulu ketua tim lapangan untuk reformasi unit desa. Kami ciptakan Kupedes dan Simpedes yang kredit macetnya sangat rendah untuk bantu usaha kecil dan menengah. Itu rural banking paling bagus. Nah, mereka jadi besar, ngalahin Mandiri karena kekuatannya dari awal memang UMKM. Ya, karena kredit macetnya sangat rendah. 15 tahun yang lalu Mandiri 3 kali modalnya, asetnya dibandingin dengan BRI. Hari ini BRI ngalahin Mandiri dan yang kedua keuntungannya termasuk paling tinggi karena mendasarkan diri pada usaha kecil dan menengah. Jadi jangan dibilang gara-gara ini langsung
Bukan. Saya mau bilang tahu bahwa kan denyut nadi terkecil itu ada di sana. Kami tahu. Mungkin Bang Rizal Ramli nggak tahu. Selama kita corona ini ada 8 juta ultramikro yang kami kasih pembiayaan dalam tempo 2,5 tahun. Yang abang nggak tahu bahwa itu menjaga daya beli. Totalnya bang, 15 juta saat ini yang kami kelola. Itu 2019 sampai 2021. Kalau PNM Mekar itu APBN itu. Oh salah bukan bang. dari kementerian. Enggak lagi. Nah itu bang. Lah orang itu yang kita bahas kok. Bang. Sama keuntungan keuntungan Bank Mandiri itu beli sun. Bukan. Jadi bukan dari enggak. kredit ke bawah. Bukan. Enggak, itu harus saya kritik. Bukan, abang mungkin nggak tahu juga bahwa akibat dari holding ultramikro, BRI dan PNM Pegadaian, sekarang apakah PMN masih minta ke PMN? Enggak lagi bang. Udah pembiayaan dari BRI setelah ada ultramikro.